Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miri Rahmadani, NIM 2372202013, Prodi Kesejahteraan Sosial di Institut Teknologi Kota Pagaralam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan jawaban UTS di mata kuliah Community Organization. Di soal yang pertama, yaitu apa itu perilaku organisasi dan kenapa perilaku organisasi tersebut penting untuk dipelajari bagi Anda sebagai seorang pekerja sosial profesional. Jawabannya yaitu perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, serta dampak yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur pada perilaku di dalam organisasi. Hal ini penting bagi seorang pekerja sosial profesional karena memahami perilaku organisasi dapat membantu dalam memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, mempelajari perilaku organisasi juga dapat membantu dalam meningkatkan hubungan interpersonal antar individu di dalam organisasi, memberikan motivasi pada karyawan, serta memahami interaksi di antara manusia dan organisasi, sehingga dapat membantu manusia mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif. Yang selanjutnya adalah bagaimana perilaku setiap individu dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Beberapa cara perilaku setiap individu dapat mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian individu yang sehat atau tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Kepribadian yang sehat seperti mampu menilai diri sendiri secara realistis dan mengenai baik atau buruk diri sendiri mengenai berbagai macam hal dapat mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan kerja dan mengambil keputusan yang positif. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi individu terhadap realitas yang dihadapi dalam kehidupannya dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Misalnya, persepsi yang positif dapat mempengaruhi bagaimana individu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan dalam organisasi. Yang ketiga ada sifat pribadi. Sifat pribadi individu seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kreativitas dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Kepemimpinan yang baik, misalnya, dapat membantu mengatasi perbedaan kepribadian dalam individu dan menciptakan suasana kerja yang kelola. Yang keempat yaitu adaptasi. Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi yang berbeda di dalam organisasi dapat mempengaruhi perilaku mereka. Individu yang memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi dapat lebih cepat dan efektif menyesuaikan diri dengan perubahan dalam organisasi, sehingga dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada koordinasi. Kemampuan individu untuk koordinasi dengan rekan-rekan kerja dan menyeluruhkan tugas dengan efisien dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Koordinasi yang baik dapat membantu dalam menjalankan proyek dan menghadapi masalah yang mungkin dihadapi dalam organisasi. Secara keseluruhan, karakteristik individu dan perilaku mereka mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan organisasi dan lingkungan kerja, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, mempelajari perilaku individu dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku organisasi sangat penting bagi seorang pekerja sosial profesional untuk menghargai dan mengembangkan potensi individu dalam organisasi serta mencapai tujuan organisasi secara optimal. Di soal yang ketiga yaitu persepsi saya tentang masalah sosial kemiskinan dan juga faktor penyebab dan dampak yang diakibatkan dari permasalahan tersebut. Jawabannya adalah kemiskinan merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kekurangan sumber daya ekonomi seperti pekerjaan yang tidak stabil atau pendapatan yang rendah. Yang kedua yaitu faktor budaya. Konflik budaya, perbedaan etnis, agama, dan ras dapat menjadi penyebab kemiskinan.
Yang ketiga yaitu faktor biologis. Kekurangan gizi, penyakit menular, dan bencana alam dapat menyebabkan kemiskinan. Yang keempat yaitu faktor psikologi. Stres, depresi, kecemasan, trauma, kekerasan, kriminalitas, dan terorisme dapat menyebabkan kemiskinan. Kemudian, dampak dari kemiskinan antara lain yang pertama adalah meningkatnya angka pengangguran. Kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran, yang hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, ada putus sekolah. Kemiskinan juga dapat menyebabkan banyak kasus putus sekolah yang dapat mempengaruhi peluang penghidupan dan kemampuan masyarakat untuk berkembang. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan di masyarakat seperti penyakit menganak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan masyarakat untuk berpraktik kesehatan. Yang keempat, tingkat kriminalitas. Kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di suatu daerah yang dapat mempengaruhi keamanan masyarakat dan ketidakpastian mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Yang kelima, angka kematian. Kemiskinan dapat meningkatkan angka kematian yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam, ada konflik masyarakat. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai konflik masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan ketidakpastian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Kemudian, soal yang terakhir adalah contoh komunikasi yang dilakukan seseorang atau lembaga yang dapat mengubah perilaku audiensnya. Salah satu contoh komunikasi yang dapat mengubah perilaku audiensnya adalah kampanye anti merokok yang dilakukan oleh lembaga kesehatan. Melalui kampanye ini, lembaga kesehatan menyampaikan pesan-pesan mengenai bahaya merokok dan manfaat berhenti merokok. Dengan menyajikan fakta ilmiah dan cerita-cerita nyata tentang dampak buruk merokok, kampanye ini bertujuan untuk mengubah perilaku audiensnya, yaitu agar berhenti merokok atau tidak memulai merokok. Selain itu, kampanye ini juga biasanya dilengkapi dengan informasi mengenai program-program bantuan untuk berhenti merokok, sehingga audiens yang terpengaruh dapat segera mengambil langkah konkret atau mengubah perilakunya. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kaprodi Kesejahteraan Sosial Institut Teknologi Kota Pagaralam, yaitu Ibu Wita Haryani SOS MAP, dan dosen pembimbing mata kuliah Community Organization, yaitu Bapak Merianto SOS MSOS. Ayo kuliah di ITPA, khususnya di jurusan Kesejahteraan Sosial. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, yaitu @KSITPA. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.